Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan rahimakumullah. Hari ini tanggal 1 Syafar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2023. Yang berarti kita bangsa Indonesia baru kemarin memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta 17 Agustus untuk yang ke-78. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat ini, kami khatib akan menyampaikan topik yang insya Allah relevan untuk membangun dan menjadi bahan renungan tentang keislaman dan keindonesiaan kita, masih dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin, kita memang tidak bisa memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan kita. Karena Indonesia ini dengan 240 juta umat Islam ada di sini, yang itu berarti kurang lebih 87% penduduk Indonesia beragama Islam, jelas kita merupakan bangsa Muslim terbesar di muka bumi. Kalau selama ini kita sering beranggapan bahwa pusat-pusat umat Islam itu ada di Afrika Utara, karena di sana ada 5 negara besar, ada Mesir, ada Maroko, ada Algeria, ada Tunisia, ada Libya. Ternyata jumlah umat Islam di 5 negara itu hanya sekitar 170 juta. Atau kalau kita selama ini beranggapan bahwa pusat Islam itu ada di Timur Tengah itu jumlah umat Islamnya memang lebih besar dari kita. Mereka ada sekitar 280 juta jiwa di Timur Tengah. Tapi mereka terfragmentasi menjadi 16 negara. Sehingga satu negara itu hanya rata-rata kira-kira 17 juta saja per negara. Sementara kita NKRI satu negara saja ada 240 juta jiwa. Yang berarti kalau kita bandingkan dengan seluruh muslim dunia, itu kira-kira yang sekitar 1,7 miliar atau 1,8 miliar, kira-kira 14% muslim dunia itu adanya di Indonesia. Dengan demikian sekali lagi kita memang tidak bisa memisahkan antara keislaman kita dan keindonesiaan kita. Orang akan melihat, ketika melihat Indonesia, ini adalah negeri muslim, kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi masalah yang harus menjadi perhatian dan kehati-hatian kita adalah bahwa sudah lama menjadi bahan atau teori di dunia ilmu sosial yang selalu menghubungkan antara agama mayoritas suatu bangsa atau satu negara dengan kemajuan atau kemunduran atau keterceceran dari bangsa tersebut. Saya kira kita yang belajar ilmu sosial pasti mengenal Max Weber, seorang sarjana Jerman yang meneliti tentang Amerika dan kemudian menulis tesis, menulis buku bahkan yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang buku itu jelas menyimpulkan bahwa Amerika pada masanya pernah sukses luar biasa dari bangsa imigran, itu disebabkan karena peran agama mayoritas, yaitu Protestan. Jadi Amerika sukses karena seriusnya para pemimpin Amerika dan masyarakat Amerika itu mempraktekkan nilai-nilai Protestan sehingga mereka menjadi sukses. Nah, belakangan ada sarjana Amerika namanya Robert N. Bellah melakukan penelitian terhadap bangsa Jepang menggunakan framework yang sama. Kok Jepang juga bisa sukses? Dan kesimpulan yang dibuat dalam bukunya Tokugawa Religion, Agama Tokugawa, dia juga mengatakan bahwa bangsa Jepang itu bisa sukses karena seriusnya masyarakat Jepang menerapkan etika Tokugawa. Sehingga dia menulis buku yang berjudul Tokugawa Religion yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Agama Tokugawa, dan dalam buku itu jelas dia menyimpulkan bahwa Jepang bisa sukses karena seriusnya masyarakat Jepang menerapkan etika Tokugawa. Nah, belakangan dengan bangsa-bangsa berbasis Konghucu di Asia Timur juga sukses lebih dulu, yang dulu kita kenal dengan istilah The Little Dragons, naga-naga kecil, atau istilah lain Newly Industrializing Countries, negara-negara terindustrialisasi baru, NICs, itu juga semua berbasis Konghucu.
Ada Hong Kong, ada Taiwan, Thailand, ada Singapura. Di Asia mereka adalah bangsa yang lebih dulu maju. Bahkan belakangan dengan adanya Tiongkok, ya, the big dragon atau Cina besar yang juga peradabannya mengalami kebangkitan, itu juga maka banyak sekali yang mengklaim bahwa kesuksesan bangsa-bangsa di Asia Timur yang berbasis Konghucu itu karena peran agama Konghucu. Artinya mereka mulai serius menerapkan Konghucu sehingga mereka menjadi mulai sukses. Belakangan ada tesis yang mirip seperti itu juga tentang bangsa India yang sekarang juga mengalami kebangkitan peradaban, sehingga banyak yang mengklaim bahwa India juga akan sukses atau bisa sukses karena menerapkan etika Hindu dan Sikh, ya, merupakan agama mayoritas di negara mereka. Inilah yang saya katakan harus kita hati-hati. Harus kita serius memikirkan ini karena persoalannya adalah suksesnya suatu bangsa itu yang dapat kredit poin adalah agama mayoritas. Ketika Amerika sukses, Protestan dapat kredit poin. Artinya saudara-saudara kita yang Protestan itu lebih mudah berdakwah. Ada contoh satu negara yang menerapkan etika Protestan bisa sukses. Begitu juga Tokugawa dan sebagainya. Tapi juga sebaliknya, ketika satu bangsa itu tidak sukses-sukses, apalagi terpuruk, apalagi pecah dan sebagainya, itu juga yang kena discredit point atau yang kena getahnya, yang kena citra buruk itu adalah agama mayoritas bangsa tersebut. Oleh karena itu ketika kita kembali ke Indonesia yang jelas-jelas merupakan bangsa muslim terbesar di muka bumi, maka sukses dan tidak suksesnya Indonesia di masa yang akan datang jelas akan menyangkut masalah efek kredit dan discredit point bagi Islam. Kredit point artinya citra positif, discredit point artinya dedakwahisasi Islam, pemburukan citra Islam. Dan kebetulan sampai saat ini kita umat Islam tidak memiliki satu contoh bangsa atau negara yang sukses peradabannya untuk menjadi contoh bahwa bangsa yang beragama mayoritas Islam pun bisa sukses. Nah dari sini hadirin, kita bangsa Indonesia yang muslim tentu harus membangun kesadaran, yaitu bahwa kita harus merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan membangun Indonesia jauh lebih bertanggung jawab dari saudara-saudara kita yang bukan muslim. Karena kita muslim itu sekali lagi, kebaikan Indonesia di masa yang akan datang itu menyangkut kredit poin bagi agama kita. Dan sebaliknya kalau kita memain-main membangun Indonesia, maka kita melakukan dedakwahisasi Islam. Nah inilah yang saya katakan, inilah perjuangan kita umat Islam di Indonesia. Pertama diawali komitmen dan membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun Indonesia. Inilah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim. Kita tidak perlu menjadi khotib Jumat, tidak perlu menjadi penceramah, tidak perlu menjadi ustadz, tidak perlu menjadi guru ngaji dan sebagainya untuk bisa kontribusi berdakwah untuk membangun citra Islam. Tapi setiap muslim, siapapun kita, dimanapun profesi kita bekerja, ketika kita bekerja serius untuk Indonesia, jagain Indonesia, bangun Indonesia dengan baik, maka kita sudah dakwah sekali pada waktu itu. Itulah yang justru diperlukan. Dakwah Islam sekarang ini yang diperlukan adalah membangun citra Indonesia. Nah, kita perlu refleksi sedikit tentang bagaimana kondisi keindonesiaan kita, kondisi keislaman Indonesia kita lebih tepatnya. Yang di sini saya ingin mengemukakan satu pandangan, satu penelitian yang menurut saya baik sekali tapi jarang diungkap oleh ustadz-ustadz kita, yaitu bangsa muslim Indonesia, kita ini semua sebetulnya adalah bangsa muslim yang relatif masih muda kita berislam ini. Kenapa kita mengatakan begitu? Coba kita lihat refleksi sejarah. Pada saat Nabi menyebarkan Islam awal abad ke-7 di Timur Tengah dan Afrika Utara, 100 tahun pertama Afrika Utara dan Timur Tengah itu sudah konversi ke Islam. Awal abad ke-7, selama 100 tahun itu besar-besaran konversi mereka ke Islam. Artinya mereka adalah orang Islam yang awal sekali. Nanti 100 tahun kemudian setelah Nabi dakwah, Nabi mulai dakwah itu tahun 611. Tahun 710, 711, persis 100 tahun kemudian, itu India sebagai pusat agama Hindu dunia itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Dengan seorang jenderal bernama Muhammad Al-Qasim yang diutus oleh khalifah dari Damaskus. India ditaklukkan oleh Islam tahun 710-711. 100 tahun setelah dakwah Nabi. Nah pada waktu itu kita Indonesia masih ngapain? Nimis. Pada waktu itu. Nanti tahun 1293, hampir 600 tahun kemudian setelah India jatuh ke tangan Islam, kita Indonesia baru mendirikan kerajaan Hindu, yaitu Majapahit. Majapahit berdiri 1293.
Berapa lama kita berhindu-hindu pada waktu itu dengan Majapahit? Tidak sebentar, 234 tahun. Kalau kita merdeka baru 78 tahun yang lalu, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kita berlama-lama dengan Hindu 234 tahun. Karena Majapahit runtuh tahun 1527. 1527 runtuh, lahir 1293, persis 234 tahun. Barulah setelah Majapahit runtuh 1527, barulah berdakwah Raden Fatah bersama para wali songo. Berarti di awal abad ke-16. Barulah terjadi konversi besar-besaran bangsa Indonesia, orang tua kita, ke Islam pada waktu itu. Di waktu itu Indonesia tentu belum ada, masih Nusantara kira-kira begitu. Dan sayangnya pada saat mulai kita konversi tahun 1527, runtuhnya Majapahit, kemudian kita pelan-pelan konversi ke Islam secara menusantara, kita sebetulnya sudah dijajah lebih dulu oleh Portugis. Karena Portugis menjajah Indonesia, menguasai Indonesia itu ujung-ujungnya adalah tahun 1511. Dengan tanda jatuhnya kerajaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Malaka, ke tangan Portugis. Jadi bayangkan 1511 Portugis sudah menguasai Indonesia, 1527 Majapahit baru runtuh dan kita mulai baru berdakwah dan konversi ke Islam. Dan pada waktu itu, awal abad ke-16, itu berarti sudah 200 tahun lebih dunia Islam runtuh. Karena peradaban Islam itu bangkit sejak dakwah Nabi awal abad ke-7 sampai abad ke-14. Kita bicara Masehi. Sejak abad 14 sampai sejak abad 14 dunia Islam, peradaban Islam mengalami keruntuhan. Dan kita baru konversi ke Islam abad ke-16, berarti sudah 200 tahun peradaban Islam mengalami runtuh, kita baru masuk Islam. Itu pun kita sudah 16 tahun terlebih dahulu dijajah oleh Portugis. Itulah keislaman kita. Relatif belakangan dibandingkan saudara-saudara kita di Timur Tengah, Afrika Utara. Kedua, keburu dijajah lebih dulu. Sehingga 350 tahun kemudian kita dijajah, maka kita tidak memiliki kesempatan yang baik untuk membangun pendidikan keislaman kita. Dan banyak tanda dan bukti bahwa pendidikan keislaman kita di Indonesia sangat didikte dan didesain oleh penjajah. Sehingga keberislaman kita, pendidikan kita di tanah air itu pada waktu itu hanya diizinkan atau difokuskan atau diarahkan belajar Islam yang fiqih ubudiyah. Belajar wudhu, belajar tayamum, belajar manasik, belajar dan sebagainya. Kita belum sempat dan memang tidak diberikan kesempatan untuk membangun pendidikan Islam yang fokus pada moral, pada akhlak, pada muamalah, pada ekonomi, pada politik dan sebagainya. Itulah yang terjadi 350 tahun. Sehingga di samping kita terlambat berislam, juga sudah terlanjur mengalami penjajahan dan kita belum sempat untuk mempelajari atau membangun sistem pendidikan Islam dengan baik. Baru pada tahun 1950, belum lama, baru 70 tahun yang lalu kira-kira, ada undang-undang pendidikan pertama di Indonesia yang kira-kira mendesain dengan cukup lumayan lah, cukup baik, yaitu sistem pendidikan kita Indonesia yang berbeda sama sekali dengan sistem pendidikan yang didesain pada zaman penjajahan. Itulah kondisi kita. Nah, kalau kita bayangkan bahwa kita Indonesia ini adalah Muslim yang muda, relatif paling muda, bahkan paling muda di dunia, maka itu mirip saja kita identikan dengan pertumbuhan seseorang yang kira-kira keberislaman kita bangsa Indonesia ini masih keberislaman yang baru puber, masih baru ABG, adolescence period, kira-kira begitu, periode adolescence, baru meningkat remaja. Yang itu pasti memiliki tanda-tanda yang mirip seperti dengan tanda-tanda orang yang baru menginjak remaja. Apa itu karakter orang yang baru menginjak remaja? Ada dua, yang negatif maupun yang positif. Saya ambil 3 saja masing-masing. Karakter orang muda yang negatif itu adalah satu, dangkal. Itulah kira-kira keberislaman kita, masih dangkal, harus kita akui secara jujur. Kedua, orang muda itu biasanya juga emosional. Itulah keberagaman kita, keislaman kita, masih emosional, gampang percaya hoax, sumbu pendek. Kalau anak-anak muda itu gampang diajak tawuran dan sebagainya, itu keberislaman kita. Dan yang ketiga, negatifnya dari orang muda itu adalah istilah saya cultic. Cultic itu cult, ya, mudah mengalami kultus. Kalau anak-anak muda ABG itu kultusnya biasanya pada grup musik, pada band, pada seni tertentu, tergila-gila, histeris dan sebagainya. Nah, kita dalam konteks beragama, kemudahan kita mengalami kultus itu kira-kira diwujudkan dalam bentuk gampang sekali kita terpesona dengan ustadz-ustadz tertentu yang pandai retorikanya, yang pandai pidato, pandai ceramah. Gampang sekali kita terpesona pada aliran-aliran agama tertentu. Ketika kita baru ngaji, kita mengalami
menghadapi satu ustadz, kita menganggap inilah ustadz yang paling benar, inilah ustadz yang paling luas ilmunya, inilah aliran yang akan menyelamatkan saya dunia akhirat dan sebagainya. Dan kemudian menganggap serta-merta mudah judgement terhadap aliran lain. Judgement itu menghakimi, mudah menyalah-nyalahkan, menyesatkan dan sebagainya aliran lain. Itulah karakter kita kira-kira. Emosional, judgmental, dangkal, dan kultik. Tapi sebagai orang muda kita juga memiliki hal-hal yang sangat positif. Orang muda biasanya adalah energetik, yang positif. Energetik itu artinya energi keberislaman kita tuh masih sangat tinggi sekali. Semangat keberislaman kita tuh tinggi sekali. Kedua, orang muda itu juga ada studius. Studius dari kata study, belajar, studius artinya semangat belajar. Rasa ingin tahu kita pada Islam itu tinggi sekali dibandingkan saudara-saudara kita yang di luar. Buktinya Indonesia ini di masjid-masjid, di musola, di kampus, di kantor, di komplek-kompleks perumahan, itu pengajian luar biasa, gegap gempita. Yang muda-muda, yang tua, semua semangat ikut pengajian. Artinya rasa ingin tahu kita terhadap Islam itu lagi tinggi. Dan kemudian yang ketiga, orang muda juga punya karakter positif, itu adalah yang saya istilahkan receptive to modernity. Mudah menerima kemodernan. Nah, dalam konteks beragama dan bersosial, kemodernan yang kita maksud sekarang ini ya kira-kira kita mudah menerima hal-hal yang baru. Kita misalnya dalam konteks berpolitik, kita adalah bangsa Indonesia, sadar tidak sadar itu menjadi bangsa yang paling demokratis loh di dunia ini sekarang ini. Walaupun belajar demokratisnya rada-rada panas gitu ya. Tetapi karena katakanlah demokrasi itu merupakan sistem politik yang dianggap paling modern sekarang ini, maka kita bangsa Indonesia paling mudah menerima demokrasi. Kita juga paling mudah menerima toleransi, penghormatan sesama kita dan sebagainya. Itulah yang positif kira-kira dari orang muda. Nah, kemudian kita kaitkan, kita baru saja melewati bulan Muharram, itu bulan Hijriyah, awal tahun Hijriyah, yang selalu dikaitkan dengan semangat Hijriyah. Semangat Hijriyah sering dikaitkan dengan semangat kebangkitan peradaban Islam. Karena sudah dicanangkan jauh-jauh hari abad 15 Hijriah ini, itu merupakan abad kebangkitan kembali peradaban Islam, atau abad 21 Masehi. Kira-kira gambarannya adalah siklusnya begini, sejak Islam diajarkan oleh Nabi abad ke-7, itu Islam mengalami take off, kebangkitan peradaban yang luar biasa sampai menguasai peradaban dunia sampai 700 tahun, sampai abad ke-14. 7 sampai 14. Tapi sejak abad 14 sampai sekarang abad 21, itu dunia Islam mengalami kemunduran. Bahkan seorang ulama mengatakan kebangkrutan. Kita ini sekarang di abad 21 ini kebangkrutan. Tapi itu mengalami 700 tahun bangkit, 700 tahun turun. Nah berarti ya kalau pakai teori siklus kira-kira, maka 700 tahun ke depan atau abad-abad ke depan itu mestinya adalah abad kebangunan kembali, kebangkitan kembali peradaban Islam. The revival of Islamic civilization. Nah, banyak teori tentang ini yang patut kita pelajari dan kita yakini. Salah satunya saya angkat saja adalah Quran, yaitu Allah menjanjikan memang dalam surah Ali Imran ayat 140, Allah berfirman, "Iyam syashkum korhun faqad masal qaumu korhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin." Itu ayat itu Allah berjanji kepada kita bahwa hari menang dan kalah itu memang selalu kupergilirkan di antara manusia. Tidak ada manusia, tidak ada bangsa yang selalu jaya dan tidak ada yang selalu terpuruk, selalu bergiliran. Kita tengok saja sejarah, pasti begitu. Dan Allah mengatakan untuk supaya aku lihat siapa di antara kalian yang betul-betul berjuang untuk menjadi syuhada, artinya menjadi pembela kebenaran, kebaikan, kira-kira begitu. Itulah yang janji Allah dalam Quran. Oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan masa kebangkitan ini, maka di antara pemikiran bangsa mana yang paling cocok atau paling potensial untuk memimpin kebangunan peradaban Islam di masa yang akan datang. Ulama-ulama dunia, termasuk intelektual Indonesia, itu sebetulnya dulu sangat yakin bahwa Indonesia lah yang akan menjadi pionir bagi kebangkitan kembali peradaban dunia Islam abad 21 Masehi atau abad 15 Hijriah ke depan. Kenapa? Salah satu argumennya adalah karena kita bangsa Muslim yang paling muda, yang relatif masih muda. Di mana-mana juga pemimpin masa depan itu adalah orang muda sekarang, kira-kira begitu. Tidak seperti saya yang sudah umur 60 tahun ke atas saat ini masih menganggap saya akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Tidak. Pemimpin masa depan kita itu adalah anak kita, ponakan kita dan sebagainya, cucu kita dan sebagainya yang masih muda sekarang.
Nah, berarti Indonesia dengan jumlah umat Islam yang luar biasa, sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi, sebagai bangsa muslim yang relatif masih muda, kitalah yang paling potensi dengan karakter yang tadi positif dan sebagainya, kitalah yang paling perlu membangun keyakinan bahwa kebangunan dunia Islam itu harus dipimpin atau dimulai atau dipioniri oleh kita bangsa muslim Indonesia. Tapi caranya bagaimana? Saya tidak panjang lebar kemarin, caranya kembalikan saja kepada identifikasi diri kita tadi, yaitu kita bangsa muslim muda punya karakter negatif dan punya karakter positif. Artinya apa? Ya tinggal kita kelola saja karakter itu. Persis seperti anak-anak remaja sekarang ini, ponakan kita atau anak kita, ketika dia benar dan baik mengelola kemudaannya, mengelola masa remajanya, maka dia akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Tapi ketika dia gagal pergaulannya, dia gagal dalam membina masa muda dan masa remajanya, maka bisa diperkirakan bahwa masa depannya akan runyam, kira-kira begitu. Nah, ketika kita pada masa persimpangan jalan kemudaan kita ini, tinggal kita kelola masa muda kita. Artinya sederhana saja, kelola kenegatifan kita dan kepositifan kita, yang negatif kita kurangi atau kalau bisa kita hilangkan. Apa itu tadi? Jangan emosional lagi, terlalu emosional beragama, jangan dangkal melulu beragama, dan jangan mudah kaltik. Mudah mengklaim bahwa aliran kita yang paling benar dan sebagainya, menyalah-nyalahkan orang lain, itu sumber perpecahan di sesama umat Islam. Tetapi sebaliknya, karakter yang positif, yaitu tadi saya katakan energetik kita, semangat kita yang sedang tinggi, yuk kita pelihara. Semangat keberislaman yang lagi baik, Indonesia terus kita pelihara. Studiosity kita, rasa ingin tahu kita dalam beragama, terus kita pelihara. Bangun pengajian-pengajian yang baik, kira-kira begitulah. Jangan pengajian yang mengarah kepada perpecahan, kepada kebencian dan sebagainya. Itu ancaman, itu kontraproduktif bagi kebangkitan peradaban Indonesia, Muslim Indonesia. Dan yang ketiga, kita reseptif terhadap modernity. Kita membangun keberislaman, jangan keberislaman masa lalu, tapi keberislaman kekinian dan keberislaman yang cocok untuk futuristik. Keberislaman yang menafsiri Islam yang kira-kira bisa relevan dan cocok untuk menyongsong peradaban di masa yang akan datang. Itulah kira-kira tesis yang saya bangun di dalam khutbah ini, mudah-mudahan menjadi bekal dari Bapak dan hadirin sekalian untuk kita renungi kembali bagaimana keberislaman kita, keindonesiaan kita, dan tadi menurut saya kita kelola saja, karakter negatif kita hilangkan, karakter positif kita pelihara dan kita kembangkan, dan tentu saja ciri daripada kemudaan itu bukan hanya 3 itu tadi, bukan hanya 3 negatif, 3 positif, pasti banyak lagi ciri-ciri yang lain. Nah, itulah silakan dieksplor sendiri dan mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan dan bimbingan Allah di dalam membangun Muslim Indonesia ini masa akan datang dalam rangka kita membangun citra positif bagi Islam dan dengan demikian insya Allah Indonesia menjadi bangsa yang sukses di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, pada khutbah yang kedua ini secara singkat saya ingin simpulkan saja apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pertama, kita tidak bisa dan tidak boleh memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan kita. Karena sebagai bangsa muslim, kita adalah sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bangsa muslim terbesar di muka bumi. Kedua, karena Islam mayoritas dan dominan sekali di Indonesia, maka baik tidak baiknya Indonesia di masa yang akan datang, itu langsung menyangkut kredit dan diskredit poin bagi Islam. Ketiga, karena itu sebagai umat Islam Indonesia, kita mestinya membangun rasa tanggung jawab untuk jagain dan membangun Indonesia dibandingkan saudara kita yang lain. Karena sekali lagi, bangkit, baik, maju, tidak majunya Indonesia di masa yang akan datang langsung menyangkut masalah citra positif dan negatif pada Islam. Dan yang ketiga, yang keempat, sadari kemudaan kita, bahwa kita ini bangsa muslim paling muda gitu. Sehingga ya tadi mempunyai karakter positif dan negatif, ya. Yang negatif tolonglah dikurangi beragama itu, jangan emosional, jangan dangkal, jangan kaltik, ya. Tapi yang positif, energetik, studicity dan kemudian reseptif to modernity itu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan demikian kita bisa menjaga dan membangun Indonesia dengan baik dan Indonesia di masa akan datang terus menjadi bangsa yang sukses
Dan dengan suksesnya Indonesia berarti kita juga dakwah pada Islam. Itulah dakwah yang saya katakan bisa dilakukan oleh setiap muslim, tidak harus menjadi khatib, tidak harus menjadi penceramah dan sebagainya. Setiap kita jagain Indonesia, bekerja profesional sebaik-baiknya, jujur, tidak korupsi dan sebagainya, itulah membangun Indonesia. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap kita. Nah, caranya tadi saya katakan dengan kelola kemudaan kita, yang negatif kita minimalisir dan yang positif terus kita kembangkan. Nah, sebagai gambaran positif dan optimistik kita terhadap masa depan kita Indonesia, kalau kita bisa menjaga dengan baik, dengan Indonesia menggelinding saja, begitu ya kira-kira, seperti yang diprediksi oleh majalah Forbes, itu dikatakan bahwa saat ini saja Indonesia itu sudah masuk sebagai new tiger of Asia, sebagai salah satu macan Asia, Indonesia. Kemudian penelitian dari PricewaterhouseCoopers dikatakan sebelum tahun 2040, berarti hanya sekitar berapa puluh tahun ke depan, ya. Sebelum 2040, Indonesia sudah akan menjadi developing countries, negara maju. Dan sebelum tahun 2050, ukuran ekonomi Indonesia, size ekonomi Indonesia itu akan sudah menjadi terbesar keempat di dunia. Itulah kira-kira orang lain positif dan optimis tentang kita, tinggal kita jaga, kita bangun, kita kerja lebih baik, kita kerja lebih keras, insya Allah apa yang telah diprediksi oleh lembaga-lembaga tadi bisa betul-betul terwujud. Dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah SWT, semoga Allah selalu membimbing kita, bangsa Indonesia, ya untuk supaya jaga Indonesia, berjuang untuk Indonesia, memajukan Indonesia, jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang terpuruk atau yang tidak berkembang, yang begini-begini terus, sehingga dengan demikian insya Allah kita juga telah dakwah untuk Islam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.